Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri yang berjudul Sumur Terkutuk bagian pertama. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur ceritanya. Desa Sekarwangi yang dikelilingi pepohonan rindang dan persawahan hijau membentang pernah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Suara canda tawa anak-anak berpadu dengan kicau burung di pagi hari, bersamaan dengan suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah saat para ibu menyapu halaman. Namun ketentraman itu sekarang hanyalah kenangan. Sejak 6 bulan lalu, nama desa Sekarwangi berubah menjadi simbol ketakutan bagi penduduknya sendiri. Semua bermula dari kematian seorang gadis bernama Mala. Tubuhnya ditemukan mengapung di sumur desa, sumur tua yang telah menjadi sumber air kehidupan bagi warga selama puluhan tahun. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini membiru. Rambutnya yang hitam legam tergerai seperti ganggang hitam di permukaan air yang keruh. Mata yang dulu berbinar kini terbuka kosong, seakan mempertanyakan ketidakadilan yang menimpanya. "Tuan, kami menemukan mayat di sumur," lapor seorang warga yang tergopoh-gopoh menghampiri kediaman Pak Tirto, kepala desa Sekarwangi yang terkenal berwibawa itu. Pak Tirto mengernyitkan dahi. Ekspresinya sulit dibaca. "Siapa?" "Mala, anak Mbok Tukinah, pembantunya Pak Tirto." Tiada yang tahu pasti penyebab kematian Mala. Beberapa beranggapan gadis malang itu terpeleset saat mengambil air. Yang lain berbisik-bisik bahwa ia bunuh diri karena patah hati. Namun di antara mereka yang sempat melihat jasadnya sebelum dimakamkan, ada yang mencatat keganjilan, luka lebam keunguan di pipi dan leher Mala yang tidak mungkin disebabkan oleh terjatuh biasa. "Aku yakin ada yang tidak beres," bisik Pak Karso, satu-satunya warga yang berani menyuarakan kecurigaannya. "Luka seperti itu sepertinya bekas cekikan." Namun anehnya tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Penyelidikan yang seharusnya dilakukan seakan ditelan bumi. Sebuah keanehan di desa kecil itu, di mana biasanya kematian seekor ayam pun bisa menjadi gosip selama berminggu-minggu. Kasus Mala seolah-olah dianggap selesai begitu saja, tanpa pernah benar-benar dimulai. Mbok Tukinah, ibu Mala, hanya bisa menangis dalam diam saat pemakaman anaknya. Wanita parubaya itu telah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun sebagai pembantu keluarga Tirto. Bahkan sejak sebelum Pak Tirto lahir, saat peti anaknya diturunkan ke liang kubur, mata sembabnya sesekali melirik Pak Tirto yang berdiri tegak di barisan terdepan para pelayat. Wajahnya kaku tanpa ekspresi berarti. "Ibu, kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa?" tanya tetangga dekatnya Mbok Darmi saat semua orang telah bubar dari pemakaman. Mbok Tukinah hanya menggeleng lemah. "Saya masih ingin hidup, Mbok Darmi." Setelah 7 hari kematian Mala, desa Sekarwangi mulai dilanda kengerian yang tak terperi. Hari itu Parto, pemuda tanggung yang dikenal sebagai tukang kebun desa, pergi ke sumur untuk mengambil air. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, namun ia ditemukan tergeletak tak bernyawa di tepi sumur dengan kondisi mengerikan. Tulang lehernya patah dalam sudut tidak wajar, seakan diputar 180 derajat. Wajahnya membiru, matanya terbelalak dalam horor, dan mulutnya menganga seolah hendak berteriak namun tak sempat. 3 hari kemudian korban kedua berjatuhan. Kali ini Sumi, gadis muda yang hendak mengambil air di fajar hari. Tubuhnya ditemukan dalam posisi yang sama mengerikannya. Leher patah, ekspresi horor abadi terpatri di wajahnya. "Ini perbuatan Mala,"
teriak seorang warga dalam pertemuan darurat di balai desa. "Rohnya tidak tenang, ia menghantui sumur itu." Suasana balai desa menjadi riuh, semua orang berbicara bersamaan. Ada yang ketakutan, ada yang marah, ada pula yang berusaha berpikir nasional. "Tapi mengapa malah menyerang kami?" teriak Pak Suryo, paman dari Parto si korban pertama. "Apa salah keponakanku? Apa salah gadis Sumi? Kalau memang roh malah dendam, seharusnya ia membalas dendam kepada pembunuhnya." Ucapan itu membuat ruangan mendadak hening. Semua mata seketika tertuju pada Pak Suryo yang baru menyadari akibat dari kata-katanya. "Pembunuh? Siapa bilang malah dibunuh?" Suara berat Pak Tirto memecah keheningan dari podium di depan ruangan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Suryo. "Maksud saya kalau memang ada yang membunuh," jawab Pak Suryo terbata. Nyalinya menciut di bawah tatapan kepala desa. Pak Tirto tersenyum tipis, namun matanya tetap dingin. "Sudahlah, tidak perlu menyebarkan rumor yang tidak-tidak. Kita semua tahu malah terpleset dan tenggelam. Polisi pun sudah menyatakan demikian." Beberapa warga mengangguk setuju, lupa bahwa mereka sebenarnya tidak pernah melihat polisi sungguhan menginvestigasi kasus tersebut. "Yang penting sekarang," lanjut Pak Tirto, "demi keamanan kalian semua, saya akan merelokasi dan membangun sumur baru di lokasi yang berbeda. Sumur yang lama akan ditutup permanen." Usul itu disambut gembira oleh sebagian warga. Namun kegirangan itu segera lenyap ketika mereka menyadari lokasi sumur baru yang diusulkan di ujung desa, hampir 1 kilometer dari pemukiman terdekat. "Terlalu jauh, Pak," protes seorang ibu. "Bagaimana kami mengambil air sehari-hari kalau harus berjalan sejauh itu pulang pergi sambil membawa ember berat?" Protes serupa datang bertubi-tubi dan akhirnya usulan Pak Tirto ditolak. Warga sepakat untuk membangun sumur masing-masing bagi yang mampu atau kembali mengambil air dari sungai yang letaknya lebih dekat dari lokasi sumur baru. Pak Tirto tampak kecewa, tetapi ia mengangguk mengerti. "Baiklah, jika itu keputusan kalian, tapi saya ingatkan, jangan ada yang mendekati sumur lama. Area itu sekarang resmi ditutup untuk umum." Di luar balai desa, Pak Tirto tersenyum lebar. Di dalam hatinya, ia tertawa gembira. Rencananya berjalan mulus. Di rumah megahnya yang berdiri kokoh di atas bukit kecil menghadap ke desa, Pak Tirto duduk di beranda dengan secangkir kopi di tangannya. Matanya menerawang ke kejauhan, ke arah tanah di mana sumur tua itu berada. Tanah yang kini ditakuti warga, tanah yang sebentar lagi akan menjadi milik Tuan Hardiman, pengusaha batu bata dari kota. "Kau yakin bisa membujuk warga untuk tidak mendekati tanah itu lagi?" tanya Tuan Hardiman yang duduk di seberangnya menghisap cerutu mahal. "Tentu saja," jawab Pak Tirto percaya diri. "Kalau mereka percaya tanah itu terkutuk, tidak akan ada yang berani mendekat. Dan saat mereka tidak membutuhkannya lagi, tidak akan ada yang protes ketika tanah itu kujual." Tuan Hardiman mengangguk puas. "Bagus. Seperti yang kukatakan, tanah di sekitar sumur itu memiliki kualitas sempurna untuk bahan baku bata premium. Aku berani membayar 3 kali lipat harga pasar." Pak Tirto tersenyum lebar. Uang sebanyak itu akan lebih dari cukup untuk membiayai kampanyenya dalam pemilihan kepala desa periode kedua. Dan mungkin sisa uangnya bisa digunakan untuk membangun villa kecil di kota, tempat ia bisa bersenang-senang jauh dari mata istri dan warga desanya. Betapa berbeda dirinya dari kedua orang tuanya yang begitu mulia dan dermawan. Orang tuanya membangun sumur itu dengan tujuan membantu warga desa, menyediakan air bersih yang mudah diakses tanpa harus ke sungai,
Sementara Tirto, ia hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan warisan itu untuk kepentingan pribadinya. Ironi yang pahit, tanpa sepengetahuan warga desa termasuk istrinya sendiri, Pak Tirto memiliki sisi gelap yang ia sembunyikan dengan baik di balik wajah berwibawa dan tutur kata lembutnya. Sisi gelap yang menjadi akar dari kematian Mala. Benar, pembunuh Mala tidak lain adalah Pak Tirto sendiri. Sejak Mala beranjak dewasa dan tumbuh menjadi gadis cantik, Pak Tirto diam-diam mengamatinya dengan nafsu yang terkekang. Mata hitam Mala yang bulat, bibir merahnya yang selalu tersenyum polos, kulitnya yang halus kecoklatan, semua itu jadi obsesi terpendam Pak Tirto. Beberapa kali ia mencoba menggoda Mala, menyentuhnya secara tidak sengaja, atau memberikan hadiah-hadiah kecil dengan harapan bisa mendapatkan perhatian gadis itu. Namun Mala bukanlah gadis bodoh. Ia tahu persis niat busuk di balik senyum ramah majikan ibunya itu. Tiap kali Pak Tirto mendekat, ia selalu mencari alasan untuk menghindar. Bahkan beberapa kali ia meminta ibunya untuk pindah kerja. "Bu, ayo kita pergi dari sini," bujuk Mala suatu malam. "Pergi kemana, Ndok? Kita tidak punya tempat lain," jawab Mbok Tukinah lelah. "Dan lagi ibu sudah tua. Siapa yang mau mempekerjakan perempuan tua seperti ibu?" "Tapi Pak Tirto, dia selalu melihatku dengan cara yang aneh. Aku takut, Bu." Mbok Tukinah terdiam, dalam hati membenarkan kekhawatiran putrinya. Ia juga melihat bagaimana Pak Tirto memandangi Mala. Tapi apa daya, hidup mereka bergantung pada pekerjaan ini. "Bersabarlah, Ndok. Jangan pernah sendirian dengan Pak Tirto. Kalau dia memintamu melakukan sesuatu, pastikan ada ibu atau Bu Tirto di dekatmu." Namun takdir berkata lain. "Buatkan kopi untukku ya, antarkan ke pendopo," perintah Pak Tirto pada Mbok Tukinah suatu malam. Mbok Tukinah mengangguk patuh. "Baik, Pak." Tidak perlu kau sendiri yang mengantar. Suruh Mala saja," tambah Pak Tirto dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku ingin bicara dengannya mengenai rencana untuk membiayainya sekolah lagi." Perkataan itu membuat Mbok Tukinah tertegun. Benarkah majikannya itu ingin membiayai Mala sekolah? Tapi mengapa harus malam-malam begini membicarakannya? Dan mengapa di pendopo yang terpisah dari rumah utama? "Kenapa, Mbok? Kau tidak percaya pada majikanmu sendiri?" tanya Pak Tirto seolah membaca keraguan di wajah pembantunya. Bukan begitu, Pak. Hanya saja..." "Sudahlah, cepat siapkan kopinya. Aku tunggu di pendopo." Dengan langkah berat, Pak Tirto meninggalkan dapur menuju pendopo yang terletak di bagian belakang halaman rumahnya. Tempat itu cukup terpencil, tersembunyi di antara pepohonan rimbun dan jauh dari jangkauan pendengaran rumah utama. Mbok Tukinah membuatkan kopi dengan tangan gemetar. Firasatnya tidak enak, namun menolak perintah majikan bukanlah pilihan. "Mala," panggilnya pada putrinya yang sedang melipat pakaian di kamar belakang. "Pak Tirto minta kau antarkan kopi ini ke pendopo." Wajah Mala seketika memucat. "Aku harus pergi sendiri, Bu." Mbok Tukinah mengangguk lemah. "Katanya beliau ingin bicara mengenai rencana menyekolahkanmu lagi." "Aku tidak percaya, Bu. Pasti ada maksud lain." "Mala, dengarkan ibu." Mbok Tukinah meraih tangan putrinya. "Antarkan saja kopinya. Letakkan di meja lalu segera pamit. Jangan berlama-lama. Kalau Pak Tirto mencoba menahanmu, bilang saja ibu membutuhkanmu untuk membantu di dapur. Mengerti?" Mala mengangguk meski ketakutan jelas terpancar dari matanya. Dengan langkah ragu, Mala membawa secangkir kopi menuju pendopo.
Malam terasa lebih gelap dari biasanya dan jalan setapak menuju pendopo diselimuti bayangan pepohonan yang bergoyang-goyang diterpa angin malam. Suara jangkrik dan katak seolah menjadi paduan suara yang mengiringi langkahnya menuju malapetaka. Sesampainya di pendopo, Mala melihat Pak Tirto duduk santai di kursi rotan mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka bagian atasnya. Sebuah lampu minyak di atas meja menerangi pendopo dengan cahaya temaram yang menari-nari. "Maaf, saya agak lama, Pak," ucap Mala sopan berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja kayu tepat di hadapan Pak Tirto. "Silakan kopinya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu." "Tunggu." Pak Tirto menahan tangan Mala saat gadis itu hendak berbalik. "Kau tidak ingin mendengar rencana Bapak untuk masa depanmu?" Mala menelan ludah. Genggaman Pak Tirto di pergelangan tangannya terasa seperti borgol besi. "Maaf, Pak, Ibu membutuhkan saya di dapur." "Ibumu bisa menunggu." Pak Tirto tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang kini berkilat aneh. "Duduklah sebentar." Dengan satu tarikan kuat, Pak Tirto memaksa Mala duduk di kursi di sebelahnya. Tangannya kini beralih ke pundak gadis itu, meremas pelan. "Kau tahu, Mala, Bapak selalu memperhatikanmu," bisik Pak Tirto, wajahnya semakin mendekat. "Kau tumbuh menjadi gadis yang cantik, sangat cantik." Mala berusaha bergeser, tapi cengkeraman Pak Tirto semakin kuat. "Pak, tolong lepaskan saya," pinta Mala, suaranya bergetar. "Kenapa terburu-buru?" tanya Pak Tirto. Tangannya kini bergerak turun ke punggung Mala. "Bapak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan ibumu, tapi kau juga harus baik pada Bapak." Ketika tangan Pak Tirto mulai bergerak semakin kurang ajar, naluri bertahan hidup Mala terbangun. Dengan sekuat tenaga ia mendorong Pak Tirto hingga pria itu terhuyung ke belakang. "Jangan sentuh saya!" teriak Mala sambil bangkit dari kursinya. Wajah Pak Tirto seketika berubah merah padam, matanya menyipit penuh amarah. "Berani-beraninya kau mendorong Bapak, pembantu tidak tahu diuntung." Dengan gerakan cepat Pak Tirto bangkit dan menampar Mala keras-keras hingga gadis itu jatuh ke lantai pendopo. Sebelum Mala sempat bangkit, Pak Tirto mencengkeram kerah bajunya dan menamparnya sekali lagi. "Pak, ampun, tolong lepaskan saya," isak Mala di sela tangisnya. Namun permohonan itu justru memicu kemarahan yang lebih besar. Pak Tirto kini menindih tubuh Mala yang tergeletak di lantai. Tangannya mencengkeram leher gadis malang itu. "Diam! Kau pikir siapa dirimu berani menolak Bapak? Nyawa kau dan ibumu ada di tanganku. Kapan saja aku bisa mengusir kalian." Mala meronta, tangannya mencakar-cakar lengan Pak Tirto. Kakinya menendang-nendang berusaha melepaskan diri. Namun kemarahan telah membutakan kepala desa itu. Cengkramannya di leher Mala semakin kuat hingga akhirnya tubuh Mala lemas. Pak Tirto terengah-engah masih bertumpu di atas tubuh Mala. Ketika kesadarannya kembali dan ia melihat ke bawah, matanya terbelalak horor. Mala tidak bergerak, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit pendopo. Bibirnya yang dulu merah kini membiru, tidak ada lagi napas yang keluar dari hidungnya. Tidak mungkin," bisik Pak Tirto panik mundur menjauh dari tubuh Mala. "Apa yang telah kulakukan?" Ketakutan dan kepanikan menyelimuti Pak Tirto. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Jika jasad Mala ditemukan di pendoponya, tamatlah riwayatnya. Ia akan dipenjara, ia akan kehilangan segalanya, jabatan, harta, nama baik. Tapi kemudian sebuah pikiran jahat melintas di benaknya. Sebuah rencana keji yang bisa menyelamatkannya dari jerat hukum, sekaligus membuka jalan untuk menjual tanah warisan orang tuanya. "Wijaya!"
panggil Pak Tirto pada ajudannya yang setia yang selalu siap melaksanakan perintah apapun. "Wijaya, cepat kemari!" Tak lama sosok pria bertubuh kekar muncul di pintu pendopo. Ekspresinya berubah kaget melihat jasad Mala di lantai. Namun dengan cepat ia mengendalikan diri. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Wijaya tenang, seolah pemandangan mayat bukanlah hal asing baginya. "Gadis ini dia mencoba menggodaku, lalu ketika ku tolak dia mengancam akan mengatakan pada semua orang bahwa aku telah melecehkannya." "Dusta, Pak Tirto lancar. Aku panik dan terjadilah ini." Wijaya menatap majikannya datar, jelas tidak percaya pada kebohongan itu. Tapi ia tahu bukan tempatnya untuk bertanya lebih jauh. "Apa yang Bapak ingin saya lakukan?" Pak Tirto menatap ajudannya dengan pandangan dingin. "Buang jasadnya ke sumur desa, pastikan tidak ada yang melihatmu." Wijaya mengangguk patuh dan tanpa banyak bicara ia mengangkat tubuh Mala yang sudah kaku dan membopongnya keluar dari pendopo, menuju hutan kecil yang memisahkan kediaman Pak Tirto dengan desa Sekarwangi. Yang tidak mereka sadari, Mbok Tukina telah mengikuti putrinya dari jauh. Ketika Mala tidak kunjung kembali setelah 15 menit, firasat buruknya semakin kuat. Ia memberanikan diri mengintip ke pendopo hanya untuk menyaksikan pemandangan yang akan menghantui tidurnya seumur hidup. Putri kesayangannya dibopong seperti karung beras oleh ajudan Pak Tirto. Dengan langkah tertatih dan air mata yang tak henti mengalir, Mbok Tukina mengikuti Wijaya dari kejauhan. Hatinya hancur berkeping-keping saat melihat tubuh anaknya dilemparkan begitu saja ke dalam sumur desa. Suara cipratan air yang dalam memenuhi keheningan malam, seolah menegaskan bahwa Mala kini telah benar-benar pergi. "Anakku, Malaku!" isak Mbok Tukinah pelan bersembunyi di balik semak-semak. Ia ingin berteriak, mengutuk, meraung, tapi ia tahu hal itu hanya akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah Wijaya pergi, Mbok Tukinah berlari menuju sumur. Ia berlutut di tepi sumur yang gelap, menatap ke kedalaman air di mana jasad putrinya kini berada. "Mala, anakku tersayang," bisiknya di antara isak tangis. "Ibu tahu kau mendengar, ibu tahu kau masih di sini. Dengarkan ibu, nak, jangan pergi dulu. Balaskan dendam kita, balaskan perbuatan Pak Tirto yang keji padamu. Jangan biarkan dia hidup tenang. Kau harus membuatnya merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau rasakan. Ini tanah nenek moyangmu juga, Mala. Ini tanah leluhurmu. Tunjukkan kemarahanmu, tunjukkan pada dunia bahwa ketidakadilan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sampaikan pada semua orang bahwa Pak Tirto adalah pembunuh." Air mata Mbok Tukina menetes jatuh ke dalam sumur, bergabung dengan air yang kini menjadi kuburan bagi putrinya. "Ibu akan selalu mencintaimu, Mala, sampai kapanpun." Demikianlah kisah horor mengenai Sumur Terkutuk bagian pertama. Apakah kisah berikutnya mengenai dimulainya teror pada desa Sekarwangi akibat ketidakadilan yang diterima Mala? Temukan jawabannya pada lanjutan kisahnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.